Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku. Nah, kita ini berada di Gang 6 di kawasan Kaitangan Heritage, Batu Taman Gang 6 ini. Kayaknya keren. Kalau mau ini detail masuk aja, naik aja. Detail masuk aja, naik aja. Kita lagi mau ngopi sama makan. Acaranya kan satu sepis itu bahasa Indonesianya uang cepean. Ya ini memang sebuah event yang digagas bermodalkan uang cepean yang dikumpulkan dari teman-teman komunitas ya dan masyarakat untuk membuat sebuah event musik ya Pak ya. Seni dan budaya. Seni dan budaya. Seni dan budaya. Di sepanjang jalan Koridor Kayu Tangan. Koridor Kayu Tangan. Ada beberapa spot lah di sana. Ya. Ada berapa? 7 spot ya kalau nggak salah. Sekitar itulah. 7 spot, jadi tempat pisah-pisah. Kenapa pisah-pisah? Menghindari kerumunan. Karena kita masih posisi PPKM. masih posisi PPKM level 3. 3. Dan ini nanti diharapkan mulai menggeliatnya lah aktivitas seni dan budaya di Kota Malang, terkhusus di kawasan Kaitangan Heritage. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Habis makan siang, nongkrong di sebuah kampung heritage di Kota Malang. Ya agak rame-rame sedap ini. Ya tamu kita tetap the one and only Mr. Budi Fatoni, Profesor yang hampir 20 tahun ini konsen menjaga, bisa dibilang menjaga jejak-jejak peninggalan bangunan kolonial yang ada di Kota Malang, khususnya di kawasan koridor Kayu Tangan. Ya, ini kita benar-benar koridor Kayu Tangan ini. Kita di perempatan Raja Bali dulu nyebutnya, atau Twin Building. Ya, Perempatan Twin Building, gedung kembar. Ya, ini lampu merah. Sebenarnya kita hari ini nyantai-nyantai sih ya. Ya, menikmati waktu makan siang sambil setelah makan siang kita jalan-jalan muter di kawasan Malang Heritage sambil angin sepoi-sepoi dari angkot ini. AC, angin cendela. Ya Pak. Ya. Ketika kita dulu pertama kali kita kan bahas tentang apa ya namanya, tata ruang. Ya. Istilah plesetannya banyak, akhirnya orang-orang para penggila proyek menjadi tata uang. Tapi di sini kita nggak bahas itu. Sekarang kita bahas wajah sebuah kota. Nah, ketika ngomong wajah sebuah kota ini, akhirnya kan lebih mengkerucut, lebih detail. Di gambaran Pak, seorang Budi Fatoni, Profesor Budi Fatoni, wajah sebuah kota itu definisinya apa sih Pak? Ya sebenarnya secara sederhana bahwa wajah sebuah kota itu kan mempunyai karakter yang tidak sama ya. Setiap kota, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya kota, desa pun juga begitu. Ya punya karakter. CJ Desa Mowocoro ya. Ya. Nah, dengan adanya masing-masing kota itu mempunyai karakter yang tidak disamakan, ini tentunya faktor geografis yang pernah kita bahas episode yang kemarin. Jadi wajah sebuah kota itu awalnya secara tradisional, secara sederhana, itu terbentuk dari faktor geografis.
Jadi kedudukan satu daerah dan kota itu karena kondisi geografis alam yang tidak sama. Yes. Ya. Sehingga menghasilkan wajah-wajah. Wajah-wajah yang mempunyai karakter gitu. Oke. Sehingga ketika kita pernah berkunjung di satu kota, itu kan mempunyai nuansa berbeda ketika kita dari sebuah kota yang kita tepati. Nah, nanti kalau pada saat kita akan berkunjung lagi ke satu tempat kota yang terakhir, itu akan ada perubahan dan perubahan itu masih terngiang gitu ya. Nah itu wajar karena apa, perubahan kota ini sebaiknya jangan sampai meninggalkan karakter sebuah kota. Oke. Mulai dari Medan, ya. Medan, terus mana itu sampai ke arah selatan Palembang, terus Padang, ya, sampai ke Jakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, ya kan? Ini mempunyai wajah yang tidak bisa sama, itu wajar. Ya. Karena memang belum lagi ngomong kultur, ya budaya, belum lagi. Ya. Dari geografis aja sudah menentukan kira terkota. Ini pelajaran berharga ketika ini peninggalan kolonial. Saya tertarik itu bukan karena melestarikan karya penjajah, tapi adalah ini sebuah warisan bangsa, ya, warisan bangsa. Dan ini sebaiknya semua yang berkepentingan, siapapun yang menjadi pemimpin ini harusnya tetap menjaga gitu ya, tetap menjaga. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang harus kita sadarkan bagi akademisi, bagi komunitas, bagi dunia usaha, bagi pemerintah, bagi media, melalui program-program podcast ini yang patut untuk kita apresiasi. Ya, karena ini bagian juga dokumentasi. Iya, karena apa? Media-media podcast ini untuk memberikan pembelajaran dengan cara yang kreatif, yang kreatif ini. Menarik perhatian lah ya. Sehingga kita sudah bosan ya, namanya kita diskusi di sebuah studio, di kelas itu kan sudah bosan. Tapi kalau kita sambil menggunakan alat transportasi kota itu angkot ini menjadi daya tarik, artinya kita bisa melihat tempat kejadian perkara gitu ya. Ya, betul. Itu yang artinya bukan hanya itu, kita bisa melihat gitu, bisa melihat secara langsung bahwa bisa jadi koridor kawasan heritage di daerah di daerah wilayah pusat kota. Ya. Pusat kota ini masuk dalam Boplen yang dihuni oleh orang-orang Eropa saat itu. Sehingga bangunan-bangunannya pun masih berciri khas Eropa, tapi Belanda, diadaptasikan. Ya, ini yang menjadikan Thomas Karsten itu sebagai perancang kota Malang ini benar-benar memperlihatkan ada komunikasi langsung antara kondisi geografis dengan kota yang kebetulan saat itu arsiteknya dari Belanda. Tapi mereka tidak menghilangkan geografisnya. Ya, sehingga banyak bangunan-bangunan ini adalah dengan ketinggian ceiling atau plafon itu paling tidak 5 meter. Jadi dingin banget. 5 meter. Dan di bawah di atas lantai itu ada ventilasi. Nah, di atas kusen, di atasnya ada ventilasi lagi. Itu tahun ketika Belanda berada di sebuah kota. Nah, ini uniknya bahwa seperti kota Malang ya, bangunan-bangunannya lebih mengarah kepada bangunan hunian. Ya. Bangunan-bangunan tempat peristirahatan. Karena memang kondisi ketinggian kota kita itu kan 444 dari muka air laut. Ya. Nah, 444. Iya, Mbak. Nah, untuk kota Surabaya itu lebih banyak bangunan-bangunan perkantoran, bangunan-bangunan gudang, bangunan-bangunan yang termasuk yang di Semarang itu juga pergudangan dan lebih mengarah ke memang untuk bisnis ya. Ini yang menjadikan keunikan ini menjadi karakter sebuah kota.
Nah ini patut untuk dilestarikan. Siapapun yang terlibat. Karena apa? Perkembangan arsitektur saat ini kan lebih mengarah pada arsitektur modern, Betul. arsitektur minimalis ya. Itu kan hanya sebuah istilah supaya menjadi daya beli, daya jual gitu ya. Tapi sebetulnya kalau wajah sebuah kota yang mempunyai karakter minimal 50 tahun dan masih bertahan, ini yang patut untuk kita pelajari bersama. Minimal 50 tahun Iya. dan masih berdiri. Ya, dan itu sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Ini menarik. Karena apa? Kalau wajah kota dengan karakternya ini hilang, kota itu hanya sebagai nama. Penjelasan jenengan tadi lengkap banget. Wajah sebuah kota itu ada yang tidak boleh berubah. Ya, ya, Satu karena alasan geografis, kedua karena alasan kultur. ya, Terus kemudian itu di atas 50 tahun ada undang-undangnya ya. bahwa sebuah bangunan di atas 50 tahun Siap. dia bisa dikatakan membawa wajah sebuah kota, sehingga itu harus dilindungi, Termasuk dalam cagar budaya. cagar budaya. Ini akhir-akhir ini Akhir ini banyak diomongin, banyak dibicarakan. Ya. cuman kita nggak tahu batasannya cagar budaya itu sampai di mana. Nah ini jangan sampai nantinya tata ruang ya, kembali lagi tata ruang yang sudah ditetapkan sesuai dengan Boplen 1 dan Boplen 8 ini dipaksakan menjadi kawasan perumahan. Itu bahaya. Ini yang menjadikan keseimbangan lingkungan akan terganggu. Betul. Karena apa? Infrastrukturnya yang harusnya infrastruktur lama itu harus dikaji lagi, diungkap kembali, ini lupa. Sehingga banyak sekali yang seharusnya kota Malang ini tidak sampai terjadi banjir di jalan raya yang istilahnya Akhirnya bahwa- sini dua fungsi, iya, jalan raya sekaligus jadi selokan. selokan dan ya, akhirnya pindah gitu ya. Sungai Brantas yang geografisnya cukup terjal, tapi ternyata kenapa jalan-jalan lama ini, kawasan-kawasan perumahan Eropa ini menjadi sungai, ini yang sangat disayangkan bahwa infrastruktur real kota ini tidak diperhatikan betul. Ya, bukan sebenarnya nggak ada niat nggak merhatikan sih, Ya, cuman mungkin salah keloh lah, ya salah manajemen. salah manajemen. Jadi Ya, dianggap ya. asal ada tanah kosong, Ya. oh ini bisa buat rumah Ya, gitu. ya. Ini bisa main tempatin aja. Akhirnya begitu rumah itu Nah juga. itu ya, rumah itu ya, Hmm. masing-masing rumah di kawasan Ijen ini ya, Hmm. gunung-gunung lah gitu. Jalan gunung. Kalau ini kan kawasan jalan kota-kota ya, Ya. Lamongan. Ya. Tidak ada satu rumah tinggal dengan wajah yang sama. Nggak ada. Itulah yang menjadikan bahwa kami di bidang arsitektur perkotaan ini patut untuk dipertahankan. Hasil kajian-kajian sejarah ini menjadi daya tarik untuk mendukung bahwa sebuah kota itu berdiri tidak hanya sekedar dibangun, tapi adalah memperhatikan tadi faktor-faktor alam, faktor budaya tadi memang pengaruh. Ya toh? Seperti ini bangunan-bangunan ini dengan sudut kemiringan 45 derajat ini kan karena apa? Untuk memberikan, nah itu tadi kan yang tadi kita bahas ya, itu di atas itu ada ventilasi. Iya, di lantainya Ya, juga. terus kandungan udara dengan sudut kemiringan atap 45 derajat ini kan di Tinggi. dalamnya itu kan dingin gitu Nyimpan. kan. Nah itu kan ada ventilasinya itu. Nah masing-masing bertetangga kiri kota bangunan ini tidak ada yang sama. Iya. Estetikanya itu ya. Beda-beda. Iya. Ini menjadi pelajaran besar bagi mahasiswa, bagi arsitek profesional. Iya. Tentunya itu menjadi satu bagian dari pembelajaran. Ya, sehingga sebenarnya kalau sudah posisinya seperti banyak kota di Indonesia itu kan sudah lama terbengkalai dan baru ada kesadaran untuk Ya, merawat kembali wajah sebuah kota ini. ya itu kalau owner atau pemiliknya itu mau memahami ya. Ya. Tapi hampir rata-rata bahwa mereka itu ingin memugar, dianggap bahwa bangunan Ini lama sudah tua. itu tua, terus bisa jadi karena konstruksinya
Tapi saya yakin bahwa bangunan-bangunan peninggalan kolonial itu secara konstruksi masih tahan ya. Aman. Hanya pada bagian-bagian tertentu. Yang ada lapuk ya. Ya itu pasti ya, karena sudah lebih dari 50 tahun gitu. Tapi itu harus bertahan karena ya itu tadi andai kata itu katakanlah dibangun untuk saat ini pun tuh nggak murah Ya, betul. karena kayunya ya seperti itu, terus ketebalan temboknya kalau Ya. dipikir-pikir dibangun lagi sekarang kan mahal itu. Ya. Nah, ingat bahwa cagar budaya itu kan tidak hanya pada bangunan kolonial ya. Bangunan-bangunan tradisional itu termasuk cagar budaya. Ya. Dan itu local wisdom itu yang sekarang masih dipertahankan. Betul. Karena apa? Proses pembangunannya itu melalui satu tahapan-tahapan tradisi dan budaya ya, tidak hanya sekedar membangun. Apalagi bangunan-bangunan tradisional itu tidak ada blueprintnya. Ya, kerennya itu. Itulah yang menjadi daya tarik kenapa bangunan itu karya arsitektur. Jadi Ya. arsitektur itu adalah wujud karya, wujud fisik, Tapi tidak tanpa ada arsitek. tanpa arsitek. Nah, itu. Ini arsitek. pelajaran besar. Ya itu apa namanya? Karena bagaimanapun kan akhirnya ketika tidak ada blueprintnya kan itu hanya experience. Ya. Yang buat itu berdasarkan pengalaman. Nah, dengan ritual-ritual tertentu. Iya, untuk menghasilkan sebuah Ya, produk ya. karya bangunan Ya. gitu. Dan ini menjadi khasanah ilmu pengetahuan, kekayaan ini patut untuk bisa kita pelestarikan. Harus ya, dilestarikan gitu. Dan karena ini juga bagian dari kreativitas para pengusaha UMKM dengan adanya sebuah kota itu kan tetap masih mempunyai ciri khas masing-masing kota ya. betul. Dan ini memang tidak bisa diabaikan. Yang pertama, yang kedua adalah begitu komunikatifnya usaha-usaha UMKM ini tidak hanya melayani kota lahirnya pengusaha itu. Betul. Ini bisa apa namanya kemanapun bahkan tidak ada di Indonesia ya, tapi adalah bisa dari luar Indonesia. Iya. Dan ini menjadikan ciri khas ya, kreatif dan ciri khas ya, seperti tadi ya, prol tape ya. Dulu kan di Malang itu ada namanya tape colenak. Oh iya. Ya, colenak itu juga khas. Nah ini dengan kreativitas ya, ini Mbak Dewi membuat prol tape. Ini Kita dapat endorsan dari ya, teman-teman prol tape. Oh. Jadi membuat kue berbahan dasar tape ini. Ini bisa coba-coba. Sudah saya potong. Ini jenenge kane ilakes ya. Ya, Enak dicoba sekali. dulu. Kalau nggak itu kan nggak bisa ngomong kane Iya, ilakes. oke. Tapi dari aromanya sudah. Iya, kane aromanya ada. ilakes. Dan ini fresh kayaknya from oven Iya, ini. iya. Ini fresh from oven dan memang ownernya memang ngirim ini tadi pada posisi masih anget banget. Prol tape fresh from oven. Jadi bisa dilihat nanti IG-nya Dewi Prol Tape, punyanya Mbak Dewi nih berarti namanya. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, prol tapenya enak. Terus juga kita disupport sama Uti jamu khas Malang. Nih, jangan nanti bisa tes ya. Terus kita disupport juga sama CK, Apa itu CK? yaitu Kretek Indonesia. Ya, sudah berbahan ini alami, di mana tidak rempah, di mana tidak menggunakan perasa kimia. Juga support dari Pandawa 1, yaitu pemproduksi benih untuk jagung tongkol 1, 3, 5, produksi UMKM nasional dan mulai bersaing dengan produk-produk dari luar benih jagung, karena benih jagung Indonesia masih support dari produsen-produsen luar kan. Nah ini bagian dari anak bangsa yang pengen berdikari di tanahnya sendiri. Terus juga ini ada aplikasi namanya Malang Go, yaitu aplikasi
ojek dan kurir. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store dan ini adalah karya anak Malang. Terima kasih. Dan di depan ini kita bisa lihat ada apa ya? Kita sekarang ini melewati Twin Building. ya, ini kan Semeru ya. Semeru itu dulu dikenal sebagai Skaprom. Apa? Skaprom. Jadi Semeru kayu tangan Bromo. Oh, Skaprom. Skaprom. Nah, di Semeru ini ada 2 gedung yang kembar ya, kembar. Ini sebenarnya kota itu mempunyai garis sumbu ya. Garis sumbu itu adalah kalau di Jogja itu kan sumbunya utara selatan. Ya. Ada Gunung Merapi, ada Tugu Palputi, ada Keraton, ada Tugu Krapia dan Pantai Selatan. Ya. Di Bandung itu hampir sama dengan Kayu Tangan. Oh, Bandung sama. Ya, relatif lintasannya itu tenggara sampai barat laut ya. Ya. Ini Kayu Tangan itu mengarah ke sana. Nah, Kayu Tangan ini mempunyai ciri khasnya itu salah satunya ada gedung kembar. Gedung kembar ini posisinya adalah utara selatan. Nah, ini ada hubungannya dengan stasiun Kota Baru. Nah, stasiun Kota Baru itu kan sebagai alat transportasi Pada saat itu. alat transportasi paling modern. Nah, perencana kota pun juga Mengantisipasi itu. ya dengan adanya ciri khas tadi ya, ciri khas. Jadi Malang itu dengan ciri khas gedung kembar ini konsepnya tentunya hubungannya dengan Sungai Berantas. Nah, ini ada toko Avia. sebagai toko yang modern saat itu menjadikan pusat perdagangan dan jasa pada zaman Belanda. Terus ada di sekitarnya ini adalah timur barat ini Ya, timur adalah barat. dipenuhi dengan toko-toko dengan Kios-kios ya. Kios-kios memang sebagai pusat perdagangan Di di zaman itu. era kolonial ya, era kolonial. Nah, yang menariknya apa? Di Malang itu serba kembar ya. Oh, Ada gedung kembar Raja Bali, ada 2 alun-alun Merdeka dan alun-alun JP JP Plan. Itu sebagai representasi bahwa Belanda tidak akan merusak alun-alun peninggalan Mataram Islam atau dikatakan sekarang adalah alun-alun Merdeka. Itu memang alun-alun betul karena memang memiliki sejarah panjang ya. Nah, Belanda dengan adanya lintasan yang di Oh, itu kenapa di gambar-gambar itu yang Ya. tempat rakyat jelata nongkrong beli Ya. jual sate di situ. Iya di alun-alun itu. Oh, kalau yang di situ emang nggak boleh. Ya. Ah, iya. Nah, nampaknya Belanda itu ingin mengganggu keasikan keasikan masyarakat kalau berkumpul di alun-alun. Dengan apa? Ada lintasan jalur Kereta api. Nah, tapi Sengaja dilewatkan ya, ya? dilewatkan ya. Terus tempat ibadah juga artinya bahwa kereta api lewat itu kan justru menimbulkan suara ya. Ya. Tapi Belanda tidak ingin merusak situasi itu, membangunlah alun-alun bundar yang di sekitarnya adalah pusat pemerintahan. Oke. Terus titik nolnya kota pun juga ada 2. Ada 3 malah yang di situ. Ada 2. Oh, 2 ya? 2 yang di jembatan Berantas. Beranda 1. Satu sama yang ini di alun-alun ini. alun-alun. Serba 2. Oke. Dan stasiun besar pun 2 ya. Kota Lama dan Dan Kota Kota Baru. Baru. Nah, itu menarik. Oh iya, kedua. Ya, artinya stasiun yang besar ya. Stasiun besar. Nah, itu yang bagian dari wajah kota yang memang tidak bisa diabaikan. Nah, tinggal ini menjadi pembelajaran besar akhir-akhir ini yang dikatakan sebagai wajah heritage-nya tadi itu memang patut untuk dilestarikan. Betul. Terus ada satu lagi, Ya. Pak Budi. Ya. Seringkali ketika dihadapkan ke masalah-masalah
yang berkaitan dengan tata ruang. Ya. Tentunya kan sampai hari ini pun kan juga masih ada yang rancu gitu. Dimana pengennya kalau sebuah kota itu ya ada masanya, kapan ini dirawat, kapan ini waktunya sudah diperbaiki, kan ada semua itu. Ya. Terus yang kayak jenengan tadi bilang, mestinya kalau bangun itu ya menyebar, itu makin meluas, bukan di situ aja gitu. Nah, kembali lagi Untuk bahwa ngatasi itu gimana sih? ini masih sulit untuk bisa diatasi. Karena sudah berkaitan dengan kepentingan ya. Ya, satu kepentingan. Jadi gini, analoginya itu adalah sebenarnya itu kan seperti obat nyamuk bakar itu. Harus jalan. Kan dari pinggir, seharusnya dari pinggir ya. Oh, ke tengah. Ini enggak, seperti obat nyamuk bakar itu loh. Ya. Itu kan dari pinggir tuh, Iya, terus ke tengah. Nah, iya. Nah, ini yang harusnya dipikirkan tadi. Jadi hinterlandnya, sekitarnya itu harus dihidupkan dulu gitu. Jangan di tengah. Kan membakar obat nyamuk bakar itu kan nggak boleh ke tengah, kan pinggir tuh loh. Iya, kalau dari tengah ya langsung ceplok, nggak jadi. Itu tadi. Nah, ini menjadi satu teori Oke. nyata, teori nyata. Kalau memang pusat ini harusnya dijaga. Kenapa dengan adanya perencanaan Boplen 1 sampai 8 ini artinya apa? Perencanaannya itu terstruktur, perencanaannya terpikirkan dengan bagus gitu loh. Secara tradisional wajahnya harus tetap sama. Ya, tetap bertahan lah, bukan sama ya. Iya, tetap bertahan. Soal aktivitasnya beda, mungkin maju itu, tapi tidak merubah aslinya wajahnya sebuah Jadi kota. dengan kondisi pandemi ini sebetulnya untuk menyadarkan kita sebagai masyarakat, saya dari akademisi untuk mengevaluasi bahwa kota itu memang harus dilakukan evaluasi agar nantinya pada saat kehadiran para pendatang itu ini bisa ditampilkan bahwa sebuah kota itu dengan kekhasan tertentu itu menjadi ramah lingkungan itu aja Pak. Betul. Ya mungkin itu tip yang keren banget. Yang penting peran aktif pemerintah. Ya. Jangan asal wah ini ada pengurusan IMB baru, ada izin baru, wah pajak baru, ya kan? Terus kemudian Ya semua dipermudah. Saya yakin bahwa Iya, proses itu dipermudah, tapi jangan sampai mempermudahkan itu hanya karena ada maksud tertentu. Yes. Ya, itu yang penting. Yang Betul. penting. Apalagi sekarang kawan-kawan dari ASN itu kan orang-orang yang muda, orang-orang yang pintar, orang-orang yang tentunya mempunyai pemikiran ke depan bahwa menjaga kota itu tidak pada saat sekarang, tapi untuk Selamanya, generasi iya. anak cucu kita. betul. Ya ditutup dengan kata menjaga sebuah kota itu bukan untuk sekarang, tapi untuk anak cucu kita. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini yang super menarik. Sampai di sini dulu, kita keliling-keliling di wilayah Basuki Rahmat atau kawasan gunung-gunung ini. ya kita sempatkan muter-muter untuk city tour kita berdua. Sampai di sini terus semoga manfaat. Makasih Pak Budi. Iya, Wassalam.